Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bunda kelas 2A. Ketemu lagi di hari Selasa ini ya nak. Jangan bosan ya untuk belajar tematik. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran 3, yaitu pembelajaran 3 dan 4 ya. Dari halaman 14 sampai 26. Disiapkan bukunya dan perhatikan penjelasan dari Bunda terlebih dahulu. Oke. Nah, di subtema 1 kita masih belajar di subtema 1 ya nak. Temanya itu masih hidup bersih dan sehat di rumah. Coba kalian perhatikan. Ada 2 gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Apa ya perbedaan dari gambar itu? Nah, perbedaannya adalah gambar A itu terlihat kamar mandi yang kotor, sedangkan gambar B terlihat kamar mandi yang bersih. Coba kalau kamar mandi bersih dan kotor akan ada perbedaannya nggak nak? Ada ya, dilihatnya kotor, tidak enak ya, dan dapat apa nak? Dapat menimbulkan penyakit. Nah, salah satu penyakitnya adalah penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah itu penyebabnya apa? Yuk perhatikan. Oke, penyebabnya adalah nyamuk Aedes aegypti. Ciri-ciri dari nyamuknya itu, nih Bunda Widya kasih lihat fotonya. Yang pertama, tubuhnya belang putih hitam ya. Ada gambar putih hitam belang-belang. Nah, bagaimana cara nyamuk Aedes aegypti itu bisa membuat manusia itu akan sakit demam berdarah ya? Yaitu caranya nyamuk menyuntikkan cairan yang mengandung virus demam berdarah. Jadi ketika nyamuk itu menempel di kulit kita, dia bukan mengambil darah kita, tapi dia menyuntikkan cairan yang ada di dalam tubuh nyamuknya yang mengandung demam berdarah ke tubuh kita. Akibatnya kita terkena demam berdarah. Itu nyamuknya, serem ya. Nah, lalu kalau misalnya ciri-ciri seseorang itu terkena demam berdarah apa? Yuk dilihat ciri-ciri jika terkena demam berdarah. 1. Menggigil kedinginan ya. Jadi dia merasa kedinginan banget. Yang kedua, suhu tubuhnya panas. Nah, yang ketiga, di sekujur tubuh muncul ruam atau bintik-bintik merah gelap. Ini yang nomor 3 adalah tanda-tanda yang paling bisa dikenali ya. Kalau sudah panas, dia menggigil, lalu ada ruam bintik-bintik merah gelap di kulitnya, itu dia terkena demam berdarah. Hari ini tugasnya slide yang ini kalian tulis di buku tulis ya. Nanti jangan lupa diupload. Ada 2 gambar yang kalian catat di buku tulis lalu diupload. Selanjutnya, nah, supaya kita tidak terkena penyakit demam berdarah, bagaimana caranya ya? Caranya ada 2 macam ya. Cara membasmi nyamuk demam berdarah. 1. Dengan pengasapan bertujuan membasmi nyamuk dewasa. Nih gambarnya ya. Atau biasa kita nyebutnya dengan di fogging. Nah, di fogging ini dia membunuh nyamuk dewasa. Sedangkan demam berdarah itu ada mulai dari bintik kecil ya. Ya kan? Nah, bintik kecilnya itu, telur-telurnya itu juga harus dibasmi. Kalau dengan pengasapan dia tidak bisa. Pengasapan hanya nyamuk dewasa. Nah, telur nyamuk Aedes aegypti itu dibasminya dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara 3M. Apa ya 3M itu? Yuk kita lihat. 1. Menguras tempat penampungan air. Nih, bak mandinya harus dikuras. Yang kedua,
yaitu menutup tempat penampungan air ya, supaya tidak dimasuki atau jadi tempat untuk telur-telur itu bersarang. Yang ketiga, kita mengubur barang bekas. Barang bekas yang tidak dipakai kita kubur. 3M, menguras, menutup, dan mengubur ya. Kita ulangi lagi. 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Itu cara untuk membasmi telur nyamuk Aedes aegypti. Nah, slide yang ini kalian tulis juga di buku tulis. Jadi ada 2 gambar ya. Gambar yang tadi dan gambar yang ini yang kalian tulis. Jadi ada 2 yang kalian upload. Oke, selanjutnya, nah, Bunda Widya ingin mengajarkan bangun datar. Berbeda dengan kemarin yang hari Senin, hari ini Bunda Widya akan mengajarkan sisi, sudut, dan titik sudut. Bagaimana ya cara mencari sisi, sudut, dan titik sudutnya? Oke, yuk kita lihat ke papan tulis. Ya. Oke, Bunda Widya sudah menggambarkan seperti yang tadi di layar, yaitu bentuk ini adalah bentuk apa, Nak? Belah ketupat. Ya, Bunda Widya luruskan dulu. Ini garis, ini garis. Oke, yang pertama, nama bangun di samping. Nama bangun, langsung aja ya. Titik-titik, yaitu belah ketupat ya. Yang kedua, banyak sisi, yaitu banyak sisi titik-titik, yaitu titik-titik-titik. Nah, bagaimana mencari sisi? Nah, coba perhatikan. Mencari sisi sama dengan kemarin yang kita pelajari ya, ruas garis. Ruas garis itu sama dengan sisi. Perhatikan dari gambar belah ketupatnya. Nah, sisi ini adalah garis yang bertemu dengan 2 titik. 1, 2, ini namanya sisi ya. Ini berarti juga namanya sisi. Sisi bukan sisir. Selanjutnya, ini juga namanya sisi ya. Yang terakhir, ada garis yang terakhir namanya sisi. Nah, sisi-sisi ini mempunyai nama. Tidak semuanya sisi ya. Coba kita lihat. Garis ini berarti garis apa, Nak? Garis A bertemu dengan garis B. Berarti sisi A, B. Nah, mudah kan? Selanjutnya, yuk kita lanjutkan lagi. Sisi yang kedua, garis B bertemu dengan garis C. Berarti sisi BC ya. Lanjutnya lagi, sisi yang ketiga, yaitu dari sisi C bertemu sisi D. Berarti sisi CD. Mudah ya. Yang terakhir pasti kalian paham. D bertemu dengan A berarti sisi DA. Itu sisi. Berarti kita jawab pertanyaannya. Banyak sisi titik-titik-titik. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti sisinya ada 4. Yaitunya kita tulis hurufnya, yaitu sisi AB, tinggal diisi ya. BC, yang ketiga CD, dan keempat sisi DA ya. Itu dari sisi, paham ya? Nah, selanjutnya yaitu banyak sudut. Bagaimana mencari banyak sudut ya? Banyak sudut titik-titik yaitu titik-titik-titik. Nah, mencari sudut itu kita menggabungkan dari garis. Nah, Bunda Widya mulai dari D ya.
Nah, DAB itu membentuk sebuah sudut. Nah, di sini namanya sudut. Tadi Bunda Widya mulai dari titik D ya. DAB. Nah, di tengah ini namanya sudut. Nih, Bunda Widya tuliskan. Ini disebut dengan sudut. Sudut apa ini? Nah, tadi Bunda Widya mulai dari apa? DAB. Berarti sudut DAB. Selanjutnya, sesudah D kita ke garis A. Kita bentuk lagi sudut, berarti ABC. Mana ya sudutnya ya? Sudutnya ada di tengah-tengah. Berarti ini membentuk sudut. Kita tulis sudut. Apa tadi dimulai dari apa? A, B, C. Nah, sudut A, B, C. Selanjutnya setelah A sudah, lanjut ke B. Kita tarik garis lagi. B, C, D. Ya, mana sudutnya ya yang di tengah? Nah, berarti yang di tengah di sini. Ini sudut. Sudut apa? B, C, D. Yang agak berantakan deh. Yang sudut Bunda Widya lurusin deh biar berbeda. Oke, tadi sudah mulai dari B. Sekarang lanjut lagi. C, D, A. Di mana garis tengahnya? Ada di sini. Berarti di sini membentuk sudut. Ya. Namanya sudut apa? Tadi kita mulainya dari mana, Nak? Dari C. C, D, A. Berarti sudut C, D, A. Ya. Berarti ada berapa sudut di bangun datar belah ketupat ini? 1, 2, 3, 4. Nah, banyak sudut 4. Yaitu, yuk kita lihat tadi. Mulai dari sini ya. DAB, koma, yuk yang tadi Bunda Widya sudah garis-garisin. Sudut ABC, koma, sudut BCD, yang terakhir sudut CDA. Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini sudut. Yang terakhir banyak titik sudut. Banyak titik sudut. Ada berapa ya? Nah, mencari titik sudut gampang. Yaitu, nah tadi kan sudah ketemu sudut-sudutnya. Nah, kita berarti ada di garis tengah-tengahnya. Ini namanya titik sudut. Nah, berarti titik sudut itu kan tadi ada 4. Berarti banyaknya titik sudut 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Titik sudutnya apa saja? Nah, berarti titik sudut A, ya. Titik sudut A. Mana lagi? Di sini ya, titik ada titik ya. Titik sudut B, titik sudut C, dan terakhir yang membentuk titik sudut D. Itu cara mencari sisi, sudut, dan titik sudut ya. Semoga anak-anak paham ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.